Bagaimana komentar Pak Rocky? Saya kira itu gejala yang sehat, artinya politik mulai kembali ke pangkuan pemiliknya, yaitu rakyat biasa, orang biasa. Selama ini kan politik dikuasai, dimonopoli oleh sekelompok orang yang bahkan menghasilkan gejala kecanduan kekuasaan itu di antara elit, sehingga orang yang kecanduan politik, kecanduan kekuasaan itu pada akhirnya akan jadi ilusionis gitu, menganggap bahwa segala sesuatu bisa dia pertahankan terus. Nah, bahayanya orang yang berilusi tentang kekuasaan akibat kecanduan tidak lagi mempergunakan akal sehat untuk mengelola urusan publik. Jadi itu sebenarnya sumber dari korupsi, karena ada ilusi untuk menumpuk terus kekuasaan tanpa ada distribusi itu. Orang merasa dia bisa numpuk terus dan tidak akan ada terjadi apa-apa pada dirinya. Ya, karena dianggap kekuasaan itu properti yang boleh diwariskan secara darah, secara karisma, segala macam itu. Padahal politik adalah konsumsi semua orang publik yang seharusnya terbagi merata. Akses pada politik harus terbagi merata. Sekira itu dasarnya tuh. Dan sekarang orang malah begitu gemarnya ikutin politik sehingga tanpa banyak dasar pengetahuan mereka pun berkomentar. Sama dengan orang senang komentar sepak bola, tanpa tahu tentang sepak bola dia simpulkan satu klub itu selalu juara gitu. Ada juga singkatnya melalui sosial media ini tingkat keyakinan orang sering melebihi tingkat pengetahuannya. Ya. Apakah di dalam politik itu masih positif? Itu negatifnya, sebab dasar politik artinya kita mengolah argumen publik. Jadi politik sebetulnya adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang itu. Jadi, Pemerintahan, tunggu. Kalau kata-kata Pak Rocky itu harus disimak. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang itu. melalui pemerintahan orang. Oke. Ya, jadi bukan pemerintahan uang melalui pemerintahan orang, bukan pemerintahan ayat melalui pemerintahan orang. Ini betul-betul pemerintahan akal. Jadi ada rasionalitas di dalam politik. Nah, yang bahaya sekarang adalah yang terjadi, yang memerintah bukan akal, tetapi orang, nilai-nilai yang fundamental, absolut. Nah, itu sebetulnya membahayakan kehidupan publik. Bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini, begitu banyak tokoh yang seperti beternak politik gitu. Jadi ada anggota DPR yang kita tahu dipilih rakyat, tapi sebetulnya dia bagian dari peternakan si tokoh itu. Nah, itu Apa itu peternakan politik? peternakan politik artinya figur dikendalikan oleh seorang peternak untuk kepentingan entah itu ekonomi, Kader bisnis, barangkali kalau istilah sopannya. kader itu independen, kader itu punya pikiran bebas. Tapi ini politisi yang tidak punya pikiran bebas karena di remote control oleh kekuasaan, oleh kekuatan bisnis, kekuatan feodalisme, kekuatan kesolehan yang berlebihan tuh. Adanya gejala aktivisme pada orang di luar peternakan itu apa tanda pemberontakan terhadap peternakan politik? Ini seperti George Orwell, namanya 1984, Animal Farm itu. Jadi itu gejala kita sekarang. Nah, kita berupaya untuk mencairkan itu. Jadi mengembalikan akal politik pada publik, itu yang kita sebut sebagai berpolitik atas dasar integritas gitu. Nah, orang suka misalnya nyinyir soal integritas. Kalau orang tanya, apa sih kok rumit banget? Integritas simpel aja. Integritas artinya orang yang berpikiran merdeka dan berjiwa merdeka. Nah, banyak dari kita yang dua-duanya tidak punya, tapi mengaku sebagai politisi. Jadi politisi pertama-tama kalau disebut berintegritas, dasarnya adalah pikirannya harus jujur, jiwanya harus merdeka. Itu harga tunai dari integritas. Yang lain boleh dicicil itu. Ya, rupanya luar biasa ya. Rocky Gerung sudah eksis sejak dulu dan semua dikritik oleh dia. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono di masa itu juga tidak luput dari kritikan Rocky Gerung sampai dia katakan bahwa ada penguasa yang berkerenak politik. Bahkan anggota DPR pun dijadikan sebagai ternakan itu sendiri. Wah, luar biasa ya. Nah, kita baca beberapa komentar dari Suku Sukun. Gak salah kalau presentasi penggemar atau pendukung Profesor Rocky Gerung
jauh lebih besar dibandingkan dengan yang nyinyir kepada beliau. Dari dulu, udah ada kata ternak, dan sekarang nyata ada muncul ternak Mulyono. Chat selalu buat Bang Rocky Gerung. Para pemuja-pemuji pemerintah dari zaman dulu pasti belum move on karena kritik Rocky Gerung yang selalu konsisten. Kondisi saat ini adalah bukti Ki Rocky Gerung memang benar-benar cerdas, tapi sayang kebodohan rakyat negeri ini masih dominan. Sejak dulu akal sehat sudah digaungkan Bang Rocky Gerung, catat itu. Rocky Gerung itu kenal dekat dengan Gus Dur, Mega dan SBY, tapi mereka semua gak ada yang luput dari kritik Rocky Gerung ketika mereka berkuasa. Video gini muncul kepada kita aja yang punya akal sehat. Tuh, lihat pendukung Mulyono, ini orang kritis terhadap semua penguasa, bukan cuma kepada rezim Jokowi. Maju terus pembela yang benar, Bang Rocky Gerung, tetap sehat. Luar biasa pengetahuannya, menyeluruh, semoga kita semua dapat belajar dari lebih lanjut. Retoriknya Rocky Gerung gak berubah dari dulu hingga kini. Ada nya gitu ya. Di segala zaman, segala rezim, Rocky Gerung tetap konsisten dengan politik akal sehat, berintegritas, dan kritis. Beda dengan tokoh-tokoh lain yang kayak bunglon dan akhirnya jadi oportunis, tadinya idealis, macan DPR. Ini video 13 tahun lalu masih relevan sekali Bung Rocky. Memang dukun politik yang oke. Asli keren Bung Rocky Gerung. Saya mengikuti tweetnya sejak 2010. Benar, Rocky Gerung selalu kritis dan bahasanya yang dia pakai sangat elit intelektual. Cuman Rocky Gerung yang konsistennya paling tinggi. Suaranya sama dan ulasan mendalamnya juga sama. Aslinya emang cerdas ternyata. Dua orang berkualitas tinggi pemikiran dan keberaniannya. Semoga banyak generasi seperti Rocky Gerung, negara ini segera sehat. Wow, Wimar dan Rocky Gerung memang top. Indro Warkop suruh nyari jejak digital Rocky Gerung. Dikira di era Mulyono doang. Bukan kaleng-kaleng memang Rocky Gerung. Kualitas kontinunya dan konsisten. Dulu tidak se-server, sekarang karena ada dua hal. Satu, teknologi yang mendukung canggih sehingga beliau dikenal dan kritikannya masih sudah lebih pintar sehingga menerima Rocky Gerung dengan argumentasi kritiknya masyarakat maksudnya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya ya. That's all.